Jadi kalau misalnya nih teman-teman ngelihat sekarang di sosial media orang trading langsung instan dapat, itu nggak kayak gitu alur ceritanya. Apa sih hal yang pertama Mas pelajari gitu dalam hidup untuk bisa survive dan tiba-tiba kan kayaknya di panti asuhan orang nggak belajar trading gitu. Iya. Kalau di panti saya belajar banyak bang, karena sebelum saya masuk panti, Diajarin dari pantinya. betul, kita diajarin banyak hal bang. Nah saya mungkin cerita sedikit ya sebelum saya masuk panti bang. Sebelum saya masuk panti, saya tinggal sama orang tua. Jadi panti asuhan saya ini bukan buat anak-anak yang bisa dikatakan anak yatim gitu mas. Jadi buat siapapun. Dan kebetulan oma saya ini, kita bilangnya oma lah ya, pimpinan panti itu. Oma itu backgroundnya orang pendidik. Jadi dia itu bisa banyak bahasa. Dan kebetulan karena oma kena stroke, jadi dia buat panti asuhan gitu bang, untuk membantu anak-anak yang kurang mampu bahasanya. Jadi yang di panti itu bukan semua orang yang anak yatim kayak gitu bang. Jadi ada juga yang keluarganya lengkap tapi bisa masuk panti, minimal bisa sekolah kayak gitu. Nah di panti kita diajarin apa? Banyak hal bang. Kita diajarin pertama agama lah ya. Kita diajarin agama, ibadah jam 5 subuh kita udah ada ibadah. Terus setelah itu kita kurve, kita ikutin semua kegiatan. Setelah itu sekolah kayak gitu. Nah untuk kita dapat pendanaan lah kita bilang ya bang ya, di panti itu biasanya kan kayak tamu-tamu datang bang. Jadi kita harus sambut mereka dengan misalnya kita main musik, kita ngomong sama mereka kayak gitu, ngajak bermain kayak gitu, kayak gitu sih pokoknya. Jadi yang kita diajarkan apa, banyak hal, bermain musik, tampil di depan panggung, bahkan kita harus bisa ya misalnya ada acara apa kayak gitu bang, ya kita harus bisa tampil gitu, kayak gitu. Karena di panti kita ini apa ya, apa-apa anak-anak panti yang ngelakuin bang, jadi bukan pakai orang bayaran kayak gitu bang, langsung anak-anaknya langsung yang terjun kayak gitu bang. Jadi banyak belajar juga di sana, bahkan sampai waktu itu kita mau makan aja itu kan ada porsinya bang ya. Jadi kalau di panti itu kalau misalnya kita makan ayam itu udah paling best seller lah, kita bilang paling kayaknya nggak, iya favorit, kayaknya nggak mungkin kita bisa makan itu bang. Dan itu paling sekali-sekali kayak gitu. Jadi yang diajarin banyak ya. Paling penting sih bersyukur sih yang diajarin sih. Apapun kondisinya, karena pernah juga kita cuma makan nasi sama sambal gitu bang, lauknya nggak ada gitu. Ya paling lauknya apa, kuah gitu bang, kayak gitu. Jadi belajar banyak hal sih saya di panti. Nah alasan saya juga berjuang sampai hari ini ya itu bang, karena kita susah, apalagi yang harus kita lakukan kalau nggak berusaha kayak gitu. Lebih ke situ sih bang. Siapa yang pertama kali ngajarin Mas untuk bisa menghasilkan duit?